Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, pernahkah kalian merasa ada yang janggal ketika pasangan sering pulang lembur malam, namun senyumnya menyimpan sesuatu? Awalnya aku percaya, tapi malam itu saat kuikuti diam-diam, hatiku hancur berkeping-keping melihat kenyataan yang tak pernah kuduga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup. Semoga yang menonton video ini selalu diberi rezeki yang berlimpah, hati yang tenang, dan rumah tangga yang penuh keberkahan. Amin. Malam itu hujan turun deras. Suara rintik air menabrak genting rumah kontrakan kami, membuat suasana semakin dingin dan sepi. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Mataku tak lepas dari pintu rumah yang masih tertutup rapat. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam, tapi Sinta, istriku, belum juga pulang. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Sinta memang bekerja di perusahaan distribusi farmasi, dan sering ada lembur jika laporan bulanan menumpuk. Aku percaya padanya. Aku percaya pada alasan yang ia berikan setiap kali pulang larut. Tapi belakangan ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia pulang hampir setiap malam lebih dari jam 10, bahkan terkadang sudah lewat tengah malam. Yang membuatku makin resah adalah sikapnya yang berubah. Ia kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menyimpan ponselnya ketika aku mencoba mendekat. Aku berusaha menepis kecurigaan itu, tapi hati kecilku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Jarum jam terus bergerak. Tepat pukul 11:15, akhirnya terdengar suara kunci berputar. Pintu terbuka, dan Sinta masuk dengan wajah lelah. Ia tersenyum sekilas, tapi senyumnya terasa kaku, tidak seperti biasanya. "Maaf, Mas, rapatnya molor. Baru bisa pulang sekarang," katanya sambil melepas sepatu dan menaruh tas di sofa. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati ada rasa tak nyaman. "Tidak apa-apa. Kamu sudah makan?" tanyaku singkat. Ia hanya menggeleng, lalu segera menuju kamar. Aku menatap punggungnya hingga pintu kamar tertutup. Malam itu aku merasa ada jarak yang semakin jauh di antara kami. Beberapa hari berikutnya, perubahan Sinta semakin nyata. Ia mulai berdandan lebih rapi dari biasanya saat berangkat kerja. Bahkan parfum yang dipakainya berbeda, lebih mewah, lebih kuat aromanya. Aku sempat bertanya pada diri sendiri, apakah benar hanya untuk kerja lembur seorang perempuan harus berdandan seperti itu? Puncak kecurigaanku terjadi pada hari Jumat malam. Hari itu aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku sengaja tidak memberitahu Sinta, hanya ingin memastikan apakah ia benar-benar lembur. Aku menunggu di seberang gedung kantornya, bersembunyi di balik keramaian. Sekitar pukul 9 malam, aku melihatnya keluar. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah ia tidak sendirian. Ada seorang pria berjas rapi berjalan di sampingnya. Mereka terlihat akrab, bahkan sempat tertawa kecil. Hatiku berdegup kencang. Aku bersembunyi di balik pohon, menatap keduanya yang berjalan menuju parkiran. Pria itu membuka pintu mobil mewah untuk Sinta, dan tanpa ragu istriku masuk ke dalamnya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkanku yang berdiri kaku dengan dada bergetar. Aku merasa seluruh dunia runtuh malam itu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi pemandangan tadi jelas bukan sesuatu yang wajar. Dengan langkah gontai aku pulang. Di rumah aku hanya bisa duduk termenung. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikiranku. Benarkah Sinta berselingkuh? Atau ada alasan lain di balik semua ini? Aku tidak punya jawaban. Tapi aku tahu satu hal, aku harus mencari tahu kebenaran. Malam itu aku bertekad, aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan kebohongan. Aku harus membuka semua rahasia ini, apapun risikonya. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Bayangan Sinta yang masuk ke mobil pria berjas rapi terus menghantui setiap langkahku. Aku mencoba bekerja seperti biasa, menatap layar komputer di kantor, menanggapi kolega dengan senyum seadanya. Tapi otakku tidak bisa berhenti bertanya, siapa pria itu? Kenapa Sinta tampak begitu nyaman bersamanya? Malam berikutnya, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup.
Ponsel di tanganku berkali-kali ku genggam. Hampir saja aku menekan nomor Sinta untuk bertanya langsung. Namun aku urungkan. Aku tahu kalau aku bertanya sekarang, jawabannya pasti hanya alasan yang sama. Lembur, Mas. Ada kerjaan kantor. Aku tidak mau jawaban basa-basi. Aku ingin bukti. Hari-hari berlalu dengan penuh kecurigaan. Sinta semakin sering pulang larut malam. Setiap kali kutanya, jawabannya sama. Rapat, lembur, laporan. Anehnya, setiap pulang ia terlihat lebih rapi, lebih wangi. Bahkan sesekali membawa tas belanja kecil yang tidak pernah ia jelaskan asal-usulnya. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Saat ia menaruh tas kerjanya di meja, aku melihat ia lebih hati-hati daripada biasanya. Saat ia membuka ponsel, ia selalu menunduk, menjauh dariku. Dan saat tidur, ia sering terbangun di tengah malam hanya untuk mengecek pesan. Semakin lama aku merasa asing dengan perempuan yang sudah beberapa tahun menjadi istriku itu. Suatu malam, aku akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Aku meminjam motor teman kantorku agar Sinta tidak curiga jika mobilku tidak terlihat. Saat jam menunjukkan pukul 8:30, aku sudah berada tidak jauh dari kantor Sinta. Dari kejauhan, aku memperhatikan setiap orang yang keluar masuk gedung. Pukul 9 malam, pintu kantor terbuka, dan Sinta muncul. Ia tidak tampak tergesa-gesa, malah melangkah santai, sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Aku menunduk, memastikan ia tidak melihatku. Ia menyeberang jalan menuju sebuah kafe kecil di seberang gedung. Aku menunggu beberapa menit sebelum akhirnya melihat pria yang sama datang. Jasnya rapi, sepatu hitamnya berkilat, sikap tubuhnya penuh percaya diri. Ia langsung menuju meja sudut tempat Sinta duduk. Mereka berbicara serius. Kadang ekspresi wajah Sinta berubah tegang, lalu kembali tersenyum kecil. Beberapa kali pria itu mengeluarkan sesuatu dari tas kerjanya. Dari tempatku mengintai, aku hanya bisa melihat sekilas, sebuah amplop coklat. Ia mendorongnya ke arah Sinta, dan dengan tangan yang gemetar Sinta menerimanya. Jantungku berdegup semakin kencang. Ada apa dengan amplop itu? Uang? Dokumen? Atau sesuatu yang lebih berbahaya? Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 1 jam, mereka keluar dari kafe. Berbeda dengan malam pertama yang kulihat, kali ini Sinta tidak ikut naik mobil pria itu. Mereka berpisah di trotoar. Pria itu melangkah ke arah parkiran, sementara Sinta memanggil taksi online. Aku mengikuti dari belakang hingga ia benar-benar pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku pura-pura tertidur di sofa. Dari celah mataku, aku melihat Sinta membuka tasnya dengan hati-hati. Amplop coklat itu ia keluarkan, lalu diselipkan ke dalam laci meja rias di kamar. Begitu ia tertidur, aku tidak bisa menahan diri. Dengan hati-hati, aku membuka laci itu. Tanganku bergetar saat melihat isinya. Uang tunai dalam jumlah besar, terikat dengan karet gelang. Aku menghitung cepat. Setidaknya ada 10 juta rupiah di dalamnya. Aku menelan ludah. Dadaku sesak. Untuk apa semua uang ini? Dari mana asalnya? Dan kenapa Sinta tidak pernah memberitahuku? Aku menutup kembali amplop itu, berusaha tidak meninggalkan jejak. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalaku tanpa henti. Apakah Sinta berselingkuh dengan pria itu demi uang? Apakah ia terjebak dalam sesuatu yang lebih berbahaya? Atau ada rahasia lain yang sama sekali belum ku ketahui? Malam itu aku sadar, jawaban dari semua pertanyaan ini tidak bisa kudapat hanya dengan menunggu. Aku harus mencari tahu lebih dalam, meski itu berarti aku harus mengikuti Sinta lebih jauh lagi. Malam berikutnya aku sudah bersiap lebih awal. Aku tahu Sinta akan pulang larut lagi, dan kali ini aku tidak mau sekadar menunggu di rumah. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri kemana sebenarnya ia pergi, dan apa yang ia lakukan. Sekitar pukul 8, aku sudah berada di dekat kantornya. Aku duduk di atas motor pinjaman, berbaur dengan kendaraan lain, mencoba terlihat seperti pengendara biasa. Dari jauh aku melihat cahaya lampu kantor masih menyala di beberapa lantai. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Sinta keluar.
Jarum jam bergerak lambat. Pukul 9 lewat sedikit. Pintu kantor terbuka. Sinta keluar dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat serius, bukan sekadar lelah. Ia menoleh ke kanan kiri, lalu berjalan menuju lorong samping gedung, tempat yang jarang dilalui orang. Aku segera menyalakan motor dan memarkirkannya di sudut gelap, lalu mengikuti dari jauh dengan hati-hati. Di ujung lorong ada sebuah pintu besi yang kusam. Sinta berhenti di sana, mengetuk pelan 3 kali. Tak lama, pintu itu terbuka, memperlihatkan seorang pria tinggi berbaju hitam. Wajahnya tidak terlalu jelas karena cahaya redup, tapi tubuhnya kurus dan gerakannya kaku. Ia memberi isyarat pada Sinta untuk masuk. Aku menahan napas. Dari celah pintu yang sempat terbuka, aku melihat seseorang lain di dalamnya. Sosok itu tidak asing. Pria berjas rapi yang pernah kulihat mengantar Sinta di parkiran, dan juga yang menyerahkan amplop di kafe. Aku yakin itulah Arman. Aku mendekat sejauh yang kubisa tanpa menimbulkan suara. Dari balik tembok dingin, aku berusaha menangkap percakapan mereka. Samar-samar, suara Sinta terdengar jelas, bergetar, penuh ketakutan. Pak Arman, tolong beri saya waktu lagi. Saya janji akan melunasi semuanya. Jangan libatkan keluarga saya. Aku merasakan dadaku terhantam keras. Jadi benar, ini bukan sekadar soal perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih besar. Hutang, tekanan, ancaman. Suara Arman terdengar tenang tapi menakutkan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Sinta, kau sudah terlalu lama menunda. Kalau kali ini kau gagal, keluargamu yang akan hancur. Aku bisa pastikan suamimu tahu siapa sebenarnya kau. Tanganku mengepal erat. Rasa marah bercampur dengan rasa takut. Aku ingin menerobos masuk, tapi kutahan diriku. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku masuk sekarang, aku tidak akan tahu seluruh kebenarannya. Aku harus menunggu. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Sinta keluar sendirian. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru menangis. Ia berjalan tergesa menuju jalan besar, lalu memesan taksi online dengan tangan yang bergetar. Dari kejauhan, aku bisa melihat betapa rapuhnya ia saat itu. Aku mengikuti taksi yang membawanya pulang. Sesampainya di rumah, aku lebih dulu masuk dan duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian pintu terbuka, dan Sinta muncul. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya begitu kaku. "Maaf, Mas, aku pulang malam lagi," katanya lirih. Aku menatapnya lama, mencoba menahan gejolak dalam diriku. Aku hanya menjawab singkat, "Iya, cepat istirahat." Ia mengangguk, lalu masuk ke kamar. Malam itu aku kembali membuka laci meja rias setelah memastikan Sinta tertidur. Amplop coklat masih ada di sana, tapi kali ini lebih tebal dari sebelumnya. Saat kubuka, aku melihat uang dalam jumlah lebih besar, ditambah secarik catatan kecil bertuliskan, "Ini tahap kedua. Jangan coba-coba berbohong." Aku menutup amplop itu dengan tangan bergetar. Kini semuanya semakin jelas. Sinta terjebak dalam lingkaran hutang yang mencekik, dan Arman adalah orang yang memegang kendali atasnya. Aku duduk lama di kursi dekat jendela, menatap wajah istriku yang tertidur. Hanya satu tekad yang menguat dalam hatiku malam itu. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku harus tahu semua yang terjadi, dan aku harus mencari cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku dari cengkeraman pria itu. Pagi itu suasana rumah berbeda. Sinta tampak berusaha berlaku biasa, tetapi aku bisa membaca dari wajahnya bahwa ada sesuatu yang berat ia sembunyikan. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan kaku, seakan setiap langkahnya ditopang beban yang tak terlihat. Aku duduk di kursi makan, menatap punggungnya yang sibuk di dapur. Ketika ia membawa nasi goreng ke meja, aku masih terdiam. Sinta menoleh sebentar, lalu mencoba tersenyum. "Mas, makan dulu. Nasinya masih hangat." Aku menatapnya tanpa menjawab. Senyum itu terlihat begitu rapuh, berbeda jauh dari senyum tulus yang dulu selalu menenangkan hatiku. Saat itulah aku sadar, aku tidak bisa terus diam. Aku harus bertanya,
Aku harus memaksa keluar kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku meletakkan sendok, lalu menatapnya tajam. Sin, aku mau kamu jujur. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari aku? Sinta terdiam. Wajahnya langsung pucat. Tangannya yang memegang gelas gemetar. Mas, maksudnya apa? Aku nggak sembunyiin apa-apa. Aku menggeleng, menahan emosi agar suaraku tidak meninggi. Jangan bohong lagi. Aku tahu kamu tidak selalu lembur. Aku lihat sendiri kamu keluar kantor dengan seorang pria. Aku lihat kamu terima amplop dari dia. Dan aku juga tahu tentang uang di laci meja rias. Jadi jangan bilang lagi itu cuma soal kerjaan. Sinta terpaku di tempatnya. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Mas, kamu lihat? Suaranya bergetar, hampir pecah. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Iya, aku lihat. Dan aku juga dengar percakapanmu dengan Arman di ruangan itu. Aku tahu dia mengancammu. Jadi tolong, Sin, jangan sembunyikan apapun lagi. Katakan sekarang, apa sebenarnya yang terjadi? Air mata langsung jatuh di pipinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Aku hanya bisa menunggu, menahan rasa marah dan kecewa yang berkecamuk. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berbicara dengan suara lirih. Aku nggak selingkuh, Mas. Demi Allah aku nggak selingkuh. Aku terjebak. Semua ini salahku. Aku bodoh karena tergiur janji manis investasi dari teman kantor. Awalnya aku cuma pakai uang tabungan, tapi begitu rugi, aku pinjam ke orang-orang yang salah. Salah satunya, Arman. Aku menarik napas panjang, berusaha meredam gejolak dalam dada. Jadi ini akar masalahnya. Bukan perselingkuhan, tapi hutang. Namun meski begitu, rasa kecewa tetap menusuk. Sinta melanjutkan dengan air mata terus mengalir. Awalnya aku pikir pinjaman itu akan menolong. Dia bilang bunganya kecil, gampang dilunasi. Tapi setelah itu jumlahnya makin besar. Bunganya mencekik. Aku panik. Aku pinjam lagi untuk menutup hutang lama. Begitu terus sampai jumlahnya sekarang. Hampir 100 juta, Mas. Aku terdiam. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. 100 juta. Jumlah yang tak pernah terlintas bisa ditanggung seorang karyawan biasa sepertiku. Apalagi kami hidup pas-pasan. Aku takut bilang sama Mas. Lanjutnya, suaranya patah-patah. Aku takut kamu marah. Takut kamu kecewa. Aku cuma mau bantu. Mas, aku cuma mau kita cepat punya rumah sendiri. Nggak terus ngontrak. Tapi semua salah. Aku salah besar. Dan sekarang aku nggak tahu harus gimana. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Amarah, kecewa, dan iba bercampur jadi satu. Aku marah karena ia menyembunyikan ini dariku. Aku kecewa karena ia tidak mempercayaiku sejak awal. Tapi di sisi lain, aku bisa merasakan ketakutan dan penyesalan yang begitu dalam dari dirinya. Aku akhirnya berdiri, lalu duduk di sampingnya. Tanganku meraih tangannya yang gemetar. Sinta, aku memang marah. Aku kecewa. Tapi dengar baik-baik. Kamu tidak sendirian. Mulai sekarang, kita hadapi ini bersama. Aku akan cari cara. Aku akan bicara langsung dengan Arman. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak akan biarkan dia menginjak-injak kamu dan keluarga kita. Sinta menatapku dengan mata merah basah, lalu menggeleng cepat. Jangan, Mas. Aku takut dia makin jahat kalau Mas melawan. Arman itu bukan orang sembarangan. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab tegas. Justru karena dia merasa berkuasa, dia seenaknya mengancam kamu. Kalau kita diam, dia akan terus mempermainkan kita. Aku tidak akan tinggal diam. Aku lebih baik berhadapan langsung dengannya daripada melihat kamu terus-terusan hidup dalam ketakutan. Tangis Sinta pecah lebih keras. Ia menutup wajah di dadaku, menangis terseduh-seduh. Aku mengusap kepalanya perlahan, meski dalam hatiku sendiri masih penuh luka. Malam itu aku tidak banyak bicara lagi. Setelah Sinta tertidur,
Aku duduk lama di ruang tamu. Mataku menatap kosong ke arah pintu. Rasanya hidupku baru saja berubah total. Aku bukan hanya seorang suami yang dikhianati kepercayaannya, tapi juga seorang pria yang kini harus berhadapan dengan ancaman nyata dari orang berkuasa. Namun satu hal sudah pasti, aku tidak akan mundur. Aku akan melindungi rumah tanggaku, apapun caranya. Hari-hari setelah pengakuan Sinta terasa berbeda. Aku mencoba bersikap tenang, tapi di dalam hatiku ada gejolak yang tak bisa dipadamkan. Aku sudah tahu kebenarannya, sudah tahu beban hutang yang mencekik istriku, tapi itu belum cukup. Aku ingin tahu seberapa jauh Arman berani menekan, dan aku ingin menatap wajahnya langsung tanpa sembunyi-sembunyi. Sinta berulang kali melarangku. "Mas, tolong jangan. Aku takut kalau Mas melawan. Dia makin jahat. Dia bisa lakukan apa saja. Dia punya kekuasaan, punya orang-orang yang siap disuruh." Aku menggenggam tangannya. Kalau kita terus takut, dia akan makin berkuasa. Percaya sama aku, Sin. Aku nggak akan diam. Malam itu aku sudah bersiap. Aku sengaja pulang lebih awal, lalu menunggu di depan kantor Sinta. Dari balik kaca mobil, aku mengawasi setiap gerakannya. Jam 9 lewat sedikit, pintu kantor terbuka. Sinta keluar, wajahnya cemas, dan benar saja, ia berjalan ke arah lorong samping. Aku menunggu beberapa menit, lalu turun dari mobil. Lorong itu sepi. Dari jarak beberapa meter, aku melihat pintu besi terbuka. Sosok Arman keluar bersama Sinta. Ia mengenakan jas rapi, dasinya sempurna, wajahnya tenang seolah ia orang terhormat. Tapi aku tahu di balik penampilan itu, ada sifat licik yang menjerat istriku. Aku tidak bersembunyi kali ini. Aku melangkah maju dengan mantap. Sinta langsung terkejut begitu melihatku. "Mas, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya panik, matanya melebar. Aku menatap Arman, menahan amarah yang mendidih. "Jadi ini orangnya, Arman?" Tanyaku datar. Arman menoleh, sempat kaget, lalu tersenyum tipis. "Oh, jadi kamu suaminya, ya? Akhirnya kita bertemu." Nadanya tenang, tapi jelas penuh kesombongan. Aku melangkah lebih dekat. "Aku tidak suka caramu menekan istriku. Kalau ada urusan, bicarakan dengan aku. Jangan lagi kau ancam-ancam dia." Arman terkekeh pelan, suaranya sinis. "Kau pikir masalah ini bisa selesai dengan bicara? Istrimu berhutang 100 juta. Kau tahu jumlah itu, kan? Kalau kau bisa bayar sekarang juga, silakan. Kalau tidak, jangan sok jadi pahlawan." Aku mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak terbawa emosi. "Aku akan cari cara untuk bayar. Tapi dengar baik-baik. Jangan pernah lagi kau gunakan ancaman kotor pada istriku. Aku tidak akan biarkan kau permainkan keluargaku." Arman mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Senyumannya menghilang, berganti tatapan tajam. "1 bulan. Itu waktumu. Kalau tidak ada uang di tanganku dalam sebulan, aku akan pastikan hidup kalian berdua berantakan. Aku punya banyak cara untuk itu." Sinta menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Mas, jangan, tolong jangan melawan dia." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Aku menoleh padanya sebentar, lalu kembali menatap Arman. "Kalau memang harus aku hadapi, aku tidak akan lari. Ingat baik-baik, Arman, aku tidak akan biarkan kamu menang." Arman hanya menyipitkan mata, lalu melangkah mundur. "Kita lihat nanti seberapa jauh keberanianmu." Setelah itu ia masuk ke mobil mewahnya dan pergi meninggalkan kami. Aku berdiri diam, menatap mobil itu hingga hilang dari pandangan. Di sampingku, Sinta menangis. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. "Sudah, Sin. Jangan takut. Aku ada di sini. Kita akan cari jalan keluar. Aku janji." Malam itu, setelah kembali ke rumah, aku duduk lama di ruang tamu. 100 juta bukan jumlah kecil. Tabunganku tidak cukup, gajiku tidak akan menutupinya, dan waktu 1 bulan sangat singkat.
Tapi tekadku sudah bulat. Apapun caranya, aku akan melunasi hutang itu. Dan lebih dari itu, aku harus menemukan cara untuk menjatuhkan Arman, agar ia tidak bisa lagi mengancam keluargaku. Aku tahu perjuangan ini baru dimulai. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi mundur. Dunia kami terasa menyempit menjadi satu tujuan, mencari jalan untuk melunasi hutang itu. 100 juta, angka yang bergema di kepalaku setiap kali aku menutup mata. Angka yang membuatku susah napas, tetapi sekaligus menggerakkan sesuatu di dalam diriku. Rasa tanggung jawab yang tak boleh kubiarkan pupus. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat Sinta masih terlelap, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang dingin. Pikiran bekerja cepat. Aku memikirkan semua kemungkinan, yang realistis dan yang nyaris mustahil. Jual motor, menambah kerja lembur, pinjam ke keluarga, ajukan pinjaman ban. Setiap opsi punya konsekuensi, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku mulai dari yang paling cepat. Aku cek rekening tabungan, cek barang yang bisa dijual tanpa membuat hidup kami hancur. Kamera tua yang dulu kubeli untuk hobi, aku belum menggunakannya setahun ini. Buku-buku teknik yang menumpuk di gudang. Beberapa perabot yang masih layak. Jumlahnya masih sedikit. Tapi itu permulaan. Siang itu aku pulang cepat. Di ruang tamu, Sinta menatapku dengan mata lelah. Ada rencana? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Aku jual beberapa barang. Aku juga mau tanya-tanya soal kerja tambahan. Jangan panik dulu. Kita susun rencana satu persatu. Ia mengangguk, menahan isak. Langkah pertama, jual barang. Aku unggah foto kamera dan beberapa buku teknik ke beberapa grup jual beli online. Tanganku masih gemetar saat mengetik harga. Tapi satu persatu orang mulai menanyakan detail. Dalam 2 hari, kamera laku. Uang masuk rekening. Langsung kusisihkan untuk pembayaran sebagian kecil hutang. Langkah kedua, kerja sampingan. Aku bicara dengan beberapa teman kerja. Salah satu teman, Pak Budi, yang punya jasa instalasi AC, sedang butuh tenaga untuk beberapa hari. Gaji per proyek lumayan. Aku menyanggupi. Pekerjaan itu berat, pulang malam, tapi makan biaya tidak jadi masalah. 2 proyek kecil di akhir pekan menambah pemasukan. Di kantor utama, aku juga mulai mengambil lembur sebanyak mungkin, siang atau malam, asal bayaran lemburnya sesuai. Bosku melihat perubahan ritme kerjaku. Ia menepuk punggungku dan memberi semacam dorongan. Kerja keras saja, Arif. Semua ada waktunya. Katanya, kata itu sederhana, tapi memberi aku sedikit energi. Namun meski semua itu menambah pemasukan, jumlahnya masih jauh dari 100 juta. Aku harus mencari sumber lain. Aku pun menghubungi keluarga, dengan berat hati. Aku menelepon kakakku dan memberitahu sedikit saja. Ada masalah serius, aku butuh bantuan sementara. Kakakku bersuara cepat dan penuh empati. Ia mengatakan akan membantu sebagian dari tabungannya, tapi meminta rencana pengembalian yang jelas. Itu melegakan sekaligus menambah tekanan. Pinjaman keluarga berarti tanggung jawab moral yang lebih besar. Sementara itu, aku tak berhenti mencari bukti untuk memperkuat posisi kami jika nantinya terjadi hal buruk. Aku memasang aplikasi perekam di ponsel, menyimpan semua catatan pembayaran, dan menyusun kronologi kejadian, tanggal pertemuan, jumlah amplop, kata-kata ancaman yang kudengar. Ini bukan soal untuk balas dendam. Ini soal perlindungan. Kalau Arman benar-benar meneruskan ancamannya, kami harus punya bukti untuk melaporkan ke kantor atau ke pihak berwajib jika perlu. Sinta mencoba membantu semampunya. Ia berhenti membeli hal-hal tidak penting, memasak lebih sering, menahan diri untuk tidak menerima tamu yang tidak perlu. Namun efek psikologis jelas terlihat. Ia sering terjaga larut malam, matanya sembab. Bila ada nada telepon masuk ia langsung kaku. Aku terus mengingatkannya untuk istirahat, makan cukup, dan tidak mengambil keputusan besar sendiri lagi. Di sela-sela upaya itu, aku juga mulai merencanakan langkah terhadap Arman.
Kehadirannya di perusahaan tampak aman di permukaan. Jas rapi, wibawa, orang yang dihormati. Tapi di balik itu, ada kekuatan yang ia gunakan untuk memeras. Aku harus cerdik. Berhadapan langsung secara emosi bisa berisiko. Melibatkan HR atau pihak yang lebih tinggi tanpa bukti kuat juga bisa berbalik ke kami. Jadi aku mengumpulkan catatan amplop yang kutemukan, detail pertemuan, nama-nama saksi yang mungkin melihatnya, satpam parkiran, pelayan kafe yang menerima pembayaran, bahkan nomor plat mobil yang samar terlihat malam itu. Satu koneksi yang tak kusangka muncul dari rekan lamaku, Dani, yang sekarang kerja administrasi di kantor pusat. Aku memanggilnya dengan alasan biasa, sekadar bertanya kabar, tapi perlahan membahas soal Arman. Dani terkejut mendengar nama itu. Ia bilang bahwa ada gosip lama tentang gaya kerja Arman yang kadang bermain di batas-batas etika. Beberapa kali ada laporan kecil tapi tak terstruktur yang membuat manajemen enggan bertindak. Kalau mau, aku bisa bantu lihat arsip internal. Apakah ada laporan atau catatan aduan yang pernah masuk? Ujarnya. Ini jalan kecil tapi penting. Jejak administratif yang menunjukkan pola. Dengan hati-hati aku dan Dani menyusun cara yang aman untuk menelusuri. Aku tak ingin Dani kehilangan pekerjaan karena membantuku. Jadi kami rancang langkah-langkah yang tidak mengundang kecurigaan. Dani akan mengintip, bukan mengambil apapun, hanya mencari dokumen yang relevan. Jika ada pola serupa, ini bisa jadi modal untuk menemui HR dengan bukti yang lebih kuat. Jika tidak, aku harus mengandalkan cara lain. Waktu terus bergerak. 1 bulan yang diberikan Arman terasa seperti garis waktu yang menggerus. Setiap hari aku menimbang antara mempercepat pengumpulan uang atau mencari jalan untuk menjatuhkan Arman secara hukum atau administratif. Aku tidak ingin menjatuhkan seseorang sekadar karena ego. Tujuanku jelas, melindungi keluarga dan memastikan tak ada lagi ancaman. Malam-malam semakin pendek karena kerja lembur dan proyek sampingan. Tubuh lelah, namun ada semacam ketenangan baru di dadaku. Aku bertindak. Aku tidak lagi menunggu kebetulan atau kesempatan. Aku membuat peluang sendiri. Sinta mulai tersenyum kecil ketika mendengar kabar penjualan barang yang laku atau tawaran proyek yang datang. Senyum itu memberiku tenaga. Di akhir minggu, setelah menabung, menjual barang, menerima bantuan keluarga, dan menambah kerjaan, jumlah itu masih jauh dari 100 juta. Tapi untuk pertama kali sejak semuanya dimulai, aku melihat angka yang nyata di rekening. Itu bukan solusi tuntas, tidak mendekati, tapi itu bukti bahwa kita bergerak maju. Dan lebih penting lagi, aku telah menyiapkan jalur-jalur lain, bukti, saksi, koneksi di kantor pusat, yang bisa kubawa ketika waktunya tiba untuk melawan. Di balik semua usaha itu, ada satu hal yang selalu kuingat ketika letih menghampiri. Aku melakukan ini bukan sekadar untuk menuntaskan angka, melainkan untuk menjaga martabat rumah tanggaku. Aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai lagi. Batu sandungan sebesar apapun, kami hadapi bersama, langkah demi langkah, bukti demi bukti, rupiah demi rupiah. Dan ketika malam menutup hari, aku menatap Sinta yang tertidur lelap. Di wajahnya kusematkan janji, apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Besok aku akan kembali bekerja, mencari celah, merajut strategi. Bukan untuk menjadi pahlawan tanpa rencana, tetapi untuk menjadi penanggung jawab yang bisa diandalkan oleh keluarganya. Waktu bergerak cepat, tapi beban kami terasa semakin nyata. Setelah sepekan bekerja non-stop, menjual barang, dan menerima bantuan keluarga, aku punya sedikit napas, bukan untuk lega, tapi untuk bertindak lebih taktis. Aku sadar, uang saja tidak cukup. Arman bukan tipe yang takut pada emosi. Ia tunduk pada bukti dan konsekuensi. Jadi selain mengumpulkan rupiah, aku harus mengumpulkan fakta. Dani menepati janjinya. Ia mengontakku lewat pesan singkat agar bertemu di warung kopi jauh dari area kantor. Di sana ia bilang ada satu catatan administratif lama, bukan laporan formal, tapi memo internal yang menunjukkan ada 2 atau 3 keluhan ringan tentang perilaku Arman terhadap bawahan, pemaksaan jam kerja di luar kontrak, pemberian tugas yang mengarah ke keuntungan pribadi, dan adanya beberapa klaim pembayaran di luar prosedur. Tidak ada nama korban yang jelas, sebagian dibuat samar,
tetapi polanya mengkhawatirkan. Ini bukan bukti pidana, Arif, kata Dani pelan. Tapi ini pola. Dan pola itu bisa jadi modal kalau mau dilaporkan ke HR dengan cara yang benar. Itu membuka jalan baru. Kami menyusun langkah yang hati-hati. Pertama, kumpulkan bukti langsung, rekaman percakapan, foto amplop, saksi yang bisa dimintai pernyataan. Kedua, perkuat kasus administratif dengan dokumen yang Dani temukan. Ketiga, jangan langsung menyerang. Kami harus menyiapkan opsi legal jika ancaman meningkat. Dani setuju untuk membantu secara diam-diam, memeriksa arsip lebih jauh bila perlu. Aku mulai dari hal yang paling mudah dijangkau. Saksi. Satpam parkiran yang biasa berjaga malam ternyata ingat melihat mobil hitam itu sering menunggu di sana. Ia menyebut plat yang hampir sama dengan yang kusesatkan malam pertama. Huruf terakhirnya memang buram karena lampu rem, tetapi kombinasi angka cukup untuk dicatat. Pelayan kafe tempat Sinta menerima amplop juga mengingat seorang pria berkemeja rapi masuk dengan amplop di tangan. Ia tidak terlalu peduli saat itu, tapi bersedia menulis keterangan kronologi jika dimintai. Dua nama saksi itu sudah bisa menambah kredibilitas. Selanjutnya aku pasang alat perekam sederhana di ponselku sebelum pergi mengikuti Sinta. Bukannya menyelinap lagi seperti bayangan. Kali ini aku memilih mengamati dari jarak yang memungkinkan merekam suara tanpa terlihat mencolok. Itu berisiko, tapi aku harus dapat kata-kata yang jelas dari Arman. Ancaman, tuntutan jumlah, atau edukasi lain yang bisa dipakai sebagai bukti pemerasan. Malam itu, ketika Arman berbicara lagi dengan nada dingin, aku merekam. 1 bulan. 100 juta. Kalau tidak, aku pastikan kalian menyesal. Suara itu jelas. Aku menyimpan file itu di beberapa tempat. Cloud terenkripsi, flash drive di rumah kakakku, agar tidak mudah hilang. Kami juga memikirkan opsi hukum. Aku mengontak seorang kenalan kecil yang pernah membantu tetangga kami urus hal-hal administratif. Bukan pengacara kelas atas, tapi cukup paham mekanisme pelaporan awal. Ia menyarankan 2 jalur. Administratif ke HR kantor Arman, dan pidana ke polisi bila ada elemen pemerasan pengancaman yang bisa dibuktikan. Namun saran itu datang dengan catatan penting. Bukti harus kuat dan prosedur harus hati-hati agar tuduhan palsu tidak berbalik ke kami. Jadi kami menunggu sampai bukti mencukupi. Sebelum mengajukan apa-apa, aku mengundang Sinta duduk bersama. Kususun semua bukti kecil yang sudah terkumpul. Nota amplop, rekaman suara, pernyataan saksi, dan temuan memo dari Dani. Kita akan lapor ke HR, tapi langkahnya bertahap, kataku. Pertama, kita serahkan bukti ini secara resmi. Kalau HR tak bergerak, kita bawa ke polisi. Matanya yang semula sering pucat kini memantulkan ketegaran yang baru. Maafkan aku, Mas. Aku takut waktu itu. Ia menggenggam tanganku erat. Sekarang aku siap bicara. Langkah pertama kami adalah menemui Dani lagi. Ia berjanji mencari dokumen tambahan yang bisa menguatkan pola. Sementara itu, aku mengatur pertemuan kecil dengan Arman, bukan untuk tawar-menawar uang, tapi untuk merekam konfrontasi secara terbuka. Aku menghubungi Arman lewat nomor yang kusematkan dari memo, pura-pura menawarkan pertemuan pribadi untuk menyelesaikan masalah. Ia tidak menolak. Tawarannya dingin tapi ia setuju bertemu di sebuah kafe di luar area kantor, tempat netral yang cukup ramai sehingga tindakan ekstremnya akan terlihat banyak orang. Hari pertemuan tiba. Aku membawa 2 ponsel, 1 untuk merekam video, 1 untuk perekam suara cadangan. Dani tak bisa hadir, ia khawatir posisinya di kantor terlalu riskan, tapi aku mendatangi kafe dengan 2 saksi netral. Supir ojol langganan yang bersedia menjadi witness informal dan kepala warung bunga di seberang kafe yang sering melihat orang datang malam hari. Mereka bersedia menandatangani pernyataan jika diperlukan. Pertemuan berlangsung dingin. Arman tiba dengan senyum tipis, duduk di meja, dan langsung membuka percakapan dengan nada sopan yang menyamarkan ancaman. Aku rekam semuanya. Saat pembicaraan memanas, aku tenang, menanyakan rincian tuntutannya. Siapa yang menagih, dari mana asal perhitungan, dan apakah ada bukti tertulis. Arman mencoba bermain licik, menghindar, menolak memberi rincian, bahkan menyindir.
Ketika aku memutar rekaman yang kukumpulkan sebelumnya dan menanyakan soal catatan memo yang Dani temukan, ekspresi wajahnya berubah. Ia tahu permainan sudah tak sesederhana ancaman. Aku menegaskan bahwa kami telah menyiapkan bukti dan saksi, dan bahwa kami siap menempuh jalur hukum jika perlu. Ia menahan amarah, lalu memilih pergi tanpa kata kasar, tetapi tatapannya saat meninggalkan meja menyeramkan. Pulangnya terasa seperti kemenangan kecil. Aku belum menyelesaikan semua hal. Uang masih jauh dari jumlah yang diminta, tetapi kami sudah berpindah dari posisi pasrah ke posisi yang bisa berbicara dengan bukti. Arman mungkin masih berbahaya, tetapi ia kini harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Ada rekaman, ada saksi, ada dokumen internal yang menunjukkan pola. Itu bukan jaminan final, tetapi itu adalah pengungkit. Malam itu aku pulang ke rumah lelah, namun ada perasaan yang berbeda. Bukan lagi takut yang membelenggu, melainkan rencana yang dibuat untuk melindungi keluarga. Sinta menemuiku di pintu. Matanya merah tapi penuh harap. Kami saling bertukar pandang. 2 orang yang hampir hancur, kini merajut kembali kontrol atas nasib mereka. Jalan masih panjang. Pengajuan ke HR, negosiasi lunak, kemungkinan laporan ke polisi, dan terus mencari uang. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku melihat cahaya kecil di ujung lorong, bukan solusi instan, tetapi arah yang jelas. Kita bergerak maju, bukan lagi sekadar bertahan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan batas waktu 1 bulan yang diberikan Arman semakin dekat. Tekanan itu membuatku tak bisa tidur nyenyak. Meski begitu, aku tetap berusaha keras di 2 jalur, mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dan memperkuat bukti untuk menjatuhkan Arman. Aku lembur hampir setiap malam, kadang sampai dini hari. Tubuhku lelah, mataku perih, tapi aku terus memaksa diri. Di akhir pekan, aku membantu Pak Budi memasang AC di rumah pelanggan. Uang yang terkumpul memang tidak besar, tapi setiap lembar rupiah terasa berarti. Sinta juga berusaha ikut meringankan. Ia menjahit jilbab pesanan tetangga, meski hasilnya hanya cukup untuk tambahan kecil. Aku tahu ia merasa bersalah, dan dengan caranya sendiri ia ingin menebus kesalahannya. Sementara itu, Dani mengabariku lagi. Ia berhasil menemukan arsip internal lain, catatan keluhan dari karyawan junior tentang tekanan kerja tak wajar yang dilakukan Arman. Meski tidak menyebut nama lengkap korban, dokumen itu cukup untuk menunjukkan pola buruk yang konsisten. Ini bisa jadi bukti tambahan jika aku membawa kasus ini ke HR atau polisi. Aku semakin yakin, jalanku bukan hanya membayar hutang, tapi juga mengungkap wajah asli Arman. Jika hanya membayar, kami akan selamat sementara, tapi Arman tetap bebas melakukan hal yang sama kepada orang lain. Aku tidak bisa membiarkannya. Suatu malam, aku kembali mengikuti Sinta ke lorong kantor. Kali ini aku tidak bersembunyi sepenuhnya. Aku merekam pertemuan itu dengan kamera kecil yang kuselipkan di jaket. Rekaman itu jelas memperlihatkan Arman menyerahkan amplop dan mengucapkan ancaman dengan nada dingin. Suara dan wajahnya terekam jelas. Itu bukti emas yang selama ini kucari. Ketika Sinta keluar, aku langsung menghampirinya. Ia terkejut melihatku. "Mas, kenapa di sini?" tanyanya panik. Aku menggenggam tangannya. Aku ada di sini bukan untuk marah, tapi untuk melindungi. Aku sudah rekam semuanya. Bukti ini cukup kuat. Kita tidak perlu takut lagi. Air matanya langsung jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu menangis. Aku memeluknya erat. Malam itu untuk pertama kalinya aku melihat secercah kelegaan di wajahnya. Sesampainya di rumah, aku menaruh semua bukti di satu folder khusus. Rekaman suara, rekaman video, catatan saksi, serta dokumen dari Dani. Aku menyimpannya di beberapa tempat, di laptop, di flash disk, dan di cloud. Aku tahu lawanku bukan orang sembarangan. Jika ia tahu aku punya semua ini, ia bisa mencoba menghancurkannya. Kini aku berada di persimpangan. Aku bisa menyerahkan bukti itu ke HR, atau langsung melapor ke polisi. Tapi aku juga tahu Arman mungkin tidak akan tinggal diam jika ia merasa terancam. Apapun yang kupilih, risikonya besar. Namun satu hal sudah jelas,
Aku tidak lagi sendirian. Sinta kini sudah siap berdiri di sampingku. Dan aku punya sekutu dalam diam, Dani. Malam itu aku duduk lama menatap lampu ruang tamu. Aku tahu hari-hari berikutnya akan menjadi penentu. Apakah kami bisa benar-benar bebas dari jeratan Arman, atau justru semakin terperangkap dalam permainan berbahaya ini? Tapi aku sudah mantap. Aku akan melangkah. Karena hidup dalam ketakutan bukan lagi pilihan. Hari itu aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan dadaku. Semua bukti sudah kusimpan rapi. Rekaman suara ancaman, rekaman video pertemuan di lorong kantor, catatan saksi, hingga dokumen internal yang Dani temukan. Aku tahu waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa menunda lagi. Jika aku terus diam, Arman akan semakin berani. Sinta sempat menahanku pagi itu. Mas, apa benar mau melapor? Aku takut. Takut kalau dia balas dendam. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya erat. Sin, justru kalau kita terus diam, dia akan terus menekan. Percayalah, kali ini kita harus melawan. Ia hanya mengangguk, menundukkan kepala. Ada ketakutan dalam dirinya, tapi juga ada kelegaan bahwa kami tidak lagi hanya bersembunyi. Aku menghubungi Dani. Kami sepakat bertemu di sebuah ruangan kecil di kantornya yang relatif aman. Dani sudah menyiapkan print-out dari memo-memo internal yang menunjukkan keluhan terhadap Arman. Ia juga menyiapkan alur jika aku ingin membawa kasus ini ke HR secara resmi. Risikonya ada, Rif, kata Dani serius. Arman orang berkuasa, punya jaringan luas. Tapi kalau kamu masuk dengan bukti sekuat ini, HR tidak bisa mengabaikan begitu saja. Minimal mereka harus membuka investigasi internal. Aku mengangguk. Aku siap. Aku tidak peduli jika aku harus berhadapan langsung. Yang penting keluargaku tidak lagi hidup dalam ancaman. Sore itu aku memberanikan diri masuk ke ruang HR. Aku membawa map berisi bukti. Jantungku berdegup kencang saat duduk di hadapan kepala HR. Seorang wanita parubaya bernama Burika yang dikenal tegas tapi adil. Maaf Bu. Saya harus melaporkan sesuatu yang sangat serius. Kataku membuka pembicaraan. Dengan suara tegas namun terukur, aku menjelaskan kronologi, hutang Sinta, tekanan yang Arman lakukan, ancaman yang terdengar jelas. Lalu aku menunjukkan bukti-bukti, rekaman, dokumen, pernyataan saksi. Burika menatapku lama, lalu membuka satu persatu berkas dengan serius. Ekspresinya berubah tegang. Arman memang sudah lama kami perhatikan, tapi bukti formal selalu tidak cukup. Yang kamu bawa ini bisa menjadi pintu masuk untuk tindakan lebih lanjut. Aku merasakan sedikit beban terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kalimat yang memberiku harapan. Namun, lanjut Burika, kami butuh waktu untuk menindaklanjuti. Proses ini harus hati-hati. Kamu juga harus bersiap. Karena Arman pasti tidak akan tinggal diam. Aku mengangguk mantap. Saya siap, Bu. Yang penting masalah ini tidak ditutup-tutupi lagi. Keluar dari ruangan HR, kakiku gemetar, tapi ada rasa lega. Aku telah melangkah ke jalur resmi. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Sinta. Ia terkejut, lalu menangis. Mas, aku takut kalau dia tahu kita melapor. Aku memeluknya erat. Sin, dia mungkin kuat, tapi dia bukan kebal hukum. Kita sudah lakukan langkah benar. Sekarang biar proses berjalan. Yang penting kita bersama. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Aku tetap bekerja. Sinta tetap berusaha tenang. Tapi kami tahu Arman bisa saja bertindak. Dan benar saja, seminggu kemudian aku menerima telepon tak dikenal. Suara di seberang sana berat dan dingin. Kau pikir bisa menjatuhkanku dengan laporan murahan itu? Kau akan menyesal, Arif. Kau dan istrimu. Aku terdiam, menggenggam ponsel erat. Darahku mendidih. Tapi aku berusaha tetap tenang. Aku sudah siap dengan semua konsekuensinya. Kalau kau berani macam-macam, ingat, semua bukti sudah tersebar. Tidak akan mudah untukmu menghapus semuanya.
Telepon terputus. Dadaku masih berdegup kencang. Tapi aku tahu satu hal, Arman mulai merasa terancam. Itu berarti langkahku benar. Kini pertarungan bukan lagi sekadar soal hutang. Ini soal harga diri, soal keadilan, soal membuktikan bahwa orang kecil pun bisa melawan ketika ditekan. Dan aku bertekad, apapun risikonya, aku akan menyelesaikan ini sampai akhir. Hari-hari setelah laporan ke HR semakin menegangkan. Aku tahu Arman tidak akan tinggal diam. Benar saja, satu persatu tekanan mulai muncul. Pertama, aku mendapat surat peringatan mendadak dari kantorku sendiri. Alasannya sepele, keterlambatan laporan bulanan. Padahal aku sudah menyerahkannya tepat waktu. Aku tahu ini bukan kebetulan. Seseorang pasti memainkan tangan di balik layar. Aku menduga Arman punya koneksi kuat yang bisa memengaruhi manajemen. Kedua, Sinta mulai menerima pesan misterius. Nomor tak dikenal mengirimkan pesan singkat berisi ancaman samar. Kalau suamimu tidak berhenti, bersiaplah. Aku bisa datang ke rumah kapan saja. Sinta gemetar saat menunjukkan pesan itu padaku. Matanya ketakutan, suaranya bergetar. Mas, bagaimana kalau benar-benar terjadi sesuatu? Aku menenangkannya, meski dalam hati ikut gentar. Tenang, Sin. Aku sudah simpan semua bukti, termasuk pesan ini. Kalau mereka nekat, itu justru memperkuat posisi kita. Ketiga, ada beberapa orang asing terlihat mondar-mandir di sekitar rumah kontrakan kami. Wajah mereka tidak kukenal. Mereka duduk di warung kopi dekat gang, pura-pura ngobrol sambil sesekali melirik ke arah rumah. Aku mulai merasa diawasi. Aku tahu, ini cara Arman menakut-nakuti. Tapi aku juga tahu, kalau aku goyah, semuanya akan runtuh. Aku tidak boleh gentar. Suatu malam, aku menerima telepon dari Dani. Suaranya tegang. Rif, hati-hati. Aku dengar dari gosip internal. Arman mulai curiga ada orang kantor yang membantu kamu. Aku khawatir dia tahu tentang aku. Aku kaget sekaligus khawatir. Dani, jangan sampai kamu ketahuan. Kalau perlu, berhenti dulu bantu aku. Aku nggak mau kamu ikut kena masalah. Tapi Dani menjawab tegas. Tenang, Rif. Aku sudah hati-hati. Aku cuma mau kamu tahu. Arman mulai panik. Itu artinya langkahmu sudah tepat. Tapi waspada, dia bisa saja makin nekat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu rumah yang terkunci rapat. Semua terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Keesokan harinya, aku dipanggil HR lagi. Bu Rika berkata, kami sudah memulai investigasi internal. Namun Arman jelas akan melawan. Dia punya posisi tinggi. Dia pasti akan gunakan semua pengaruhnya. Tapi jangan khawatir. Bukti yang kamu berikan cukup kuat. Kami butuh waktu untuk melengkapi semuanya. Aku mengangguk, berusaha percaya. Tapi aku tahu, di luar ruangan HR, Arman bisa melakukan apa saja. Benar saja. Malam berikutnya sebuah batu dilempar ke arah jendela rumah kami. Kaca pecah. Sinta menjerit kaget. Aku segera keluar. Tapi yang kulihat hanya bayangan motor melaju kencang meninggalkan gang. Tetanggaku keluar, menatap dengan cemas. Ada apa, Rif? Tanya mereka. Aku hanya menggeleng, menenangkan, meski dalam hati amarahku meledak. Sinta menangis di dalam kamar. Aku memeluknya erat. Sin, dengar aku. Kita tidak boleh kalah. Mereka ingin kita takut. Tapi aku janji, kita akan melewati ini. Aku tidak akan biarkan orang itu menang. Malam itu aku membuat keputusan penting. Jika ancaman ini terus berlanjut, aku tidak hanya akan menyerahkannya ke HR. Aku akan langsung ke polisi dengan semua bukti yang sudah ada. Rekaman, dokumen, saksi, bahkan pecahan kaca malam ini, semua akan kubawa. Aku tahu risikonya besar, tapi semakin lama aku melihat jelas. Arman bukan hanya peminjam uang yang licik. Ia seorang predator yang menggunakan kekuasaan untuk menindas. Dan orang seperti itu hanya bisa dihentikan dengan satu cara, kebenaran yang diungkap di depan hukum.
Hari itu aku sudah tidak bisa lagi menunda. Serangan ke rumah kami semalam, batu yang menghancurkan jendela, adalah bukti nyata bahwa Arman mulai kelewat batas. Aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan HR. Ini bukan sekadar urusan internal kantor. Ini ancaman nyata terhadap keluargaku. Pagi-pagi sekali aku berangkat ke kantor polisi. Map besar berisi semua bukti sudah kusiapkan. Rekaman suara, rekaman video, cetakan pesan ancaman, pernyataan saksi, dokumen internal dari Dani, dan foto jendela rumah yang pecah. Sinta menemaniku, meski wajahnya masih pucat. Ia menggenggam tanganku erat sepanjang perjalanan. Sesampainya di kantor polisi, kami langsung disambut oleh seorang penyidik bernama Pak Hasan. Ia mendengarkan penjelasanku dengan seksama. Matanya tajam menatap setiap bukti yang kutunjukkan. Setelah aku selesai bercerita, ia bersandar di kursinya dan menghela napas. Kasus seperti ini memang rumit, katanya pelan. Arman orang berpengaruh. Tapi bukti yang kalian bawa cukup kuat. Ada unsur pemerasan, ancaman, bahkan teror. Ini bisa masuk ranah pidana. Hatiku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ada jalur hukum yang terbuka lebar. Pak Hasan menambahkan, tapi kalian harus siap. Begitu laporan resmi dibuat, dia pasti tahu. Dan biasanya orang seperti itu akan semakin agresif. Kami akan berusaha melindungi, tapi ancaman tetap mungkin terjadi. Apakah kalian siap menghadapi itu? Aku menatap Sinta. Ia mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Kami siap, Pak. Jawabku tegas. Proses administrasi laporan berjalan lama, tapi akhirnya selesai. Malam itu aku pulang dengan rasa lega sekaligus waspada. Kini semua sudah resmi masuk jalur hukum. Tidak ada jalan kembali. Benar saja, 2 hari kemudian teleponku berdering lagi. Suara berat Arman terdengar di seberang. Kali ini tidak lagi berputar-putar. Ia marah. Kau pikir polisi bisa melindungimu? Hah? Kau salah besar, Arif. Kau sudah membuatku murka. Aku akan pastikan kau dan istrimu hancur. Aku menarik napas dalam, lalu menjawab dengan nada tegas. Arman, semua sudah tidak bisa kau sembunyikan lagi. Semua bukti sudah di tangan polisi. Jika kau nekat, itu hanya mempercepat kehancuranmu sendiri. Telepon itu ditutup dengan kasar. Malamnya, beberapa orang asing kembali muncul di depan gang rumah. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di motor sambil merokok, menatap rumah kami dengan tatapan dingin. Tapi kehadiran mereka sudah cukup membuat suasana mencekam. Aku melapor lagi ke Pak Hasan. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah untuk patroli malam. Kehadiran mereka sedikit menenangkan, meski aku tahu ancaman belum benar-benar hilang. Di kantor, kabar tentang laporan terhadap Arman mulai beredar. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik, sebagian mendukung, sebagian ragu. Tapi yang jelas, Arman tidak lagi bisa berjalan dengan arogan seperti dulu. Wajahnya tegang, matanya tajam setiap kali menatapku, seakan ingin melahapku hidup-hidup. Namun aku tidak gentar. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku harus menuntaskannya. Kini aku hanya menunggu langkah berikutnya. Proses hukum yang mulai berjalan, investigasi internal di kantor yang semakin serius, dan kemungkinan besar konfront. Setelah kejadian lemparan batu itu, aku sadar kami sudah tidak punya waktu lagi. Arman semakin nekat, dan jika dibiarkan, bukan hanya rumah tangga kami yang hancur, nyawa kami pun bisa terancam. Pagi itu aku memutuskan langkah besar, melapor ke polisi. Semua bukti yang selama ini kukumpulkan kususun dalam map tebal. Ada rekaman suara, rekaman video, catatan saksi, salinan pesan ancaman, hingga pecahan kaca jendela rumah. Semuanya kupacking dengan rapi. Sinta awalnya ragu. Mas, apa tidak berbahaya kalau kita langsung ke polisi? Kalau Arman tahu. Suaranya gemetar, matanya penuh ketakutan. Aku menggenggam tangannya erat. Justru ini cara paling aman, Sin. Kalau kita diam, dia akan makin berani. Tapi kalau polisi sudah tahu, Arman tidak bisa sembarangan lagi.
Percayalah, ini jalan kita. Dengan hati-hati aku dan Sinta menuju kantor polisi. Saat menyerahkan laporan, petugas mendengarkan dengan serius. Aku menjelaskan kronologi dari awal, bagaimana Sinta terjebak hutang, bagaimana Arman mulai menekan, hingga ancaman dan tindakan intimidasi belakangan ini. Petugas itu menatap kami dengan wajah tegas. Pak Arif, Bu Sinta, laporan ini akan kami proses. Bukti yang Anda bawa cukup kuat untuk kami tindak lanjuti. Kami akan mulai penyelidikan, dan bila perlu kami panggil Arman untuk diperiksa. Sinta menunduk, matanya basah. Aku menghela napas panjang, ada sedikit kelegaan, meski aku tahu perjuangan belum selesai. Beberapa hari berikutnya situasi menjadi lebih mencekam. Aku mulai merasakan ada orang-orang yang membuntuti saat pulang kerja. Sesekali motor dengan plat nomor tak jelas mengikuti dari jauh, lalu menghilang di tikungan. Suatu malam, teleponku kembali berdering. Nomor tak dikenal, suara berat di seberang. Kau pikir polisi bisa melindungimu, Arif? Aku punya orang di mana-mana. Kau akan jatuh lebih dulu sebelum aku. Aku tidak gentar lagi. Dengan nada dingin aku menjawab. Silakan coba. Semua bukti sudah ada di tangan pihak berwajib. Kalau kau berani macam-macam lagi, itu hanya mempercepat kejatuhanmu. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan dada berdegup, tapi bukan karena takut, lebih karena siap menghadapi apapun. Di rumah, Sinta mencoba lebih kuat. Ia mulai mendukungku dengan lebih mantap, tidak lagi hanya menangis. Mas, apapun yang terjadi, aku bersama Mas. Aku nggak mau sembunyi lagi. Aku akan ikut kalau polisi butuh keterangan dariku. Kata-kata itu membuat hatiku menguat. Aku tahu luka di hatinya masih ada. Rasa bersalah, penyesalan, ketakutan. Tapi kali ini, ia memilih berdiri di sisiku, bukan lagi bersembunyi di balik bayangan. Sementara itu, Dani juga memberi kabar. Rif, aku dengar HR sudah tahu soal laporan ke polisi. Mereka tidak bisa menutup mata lagi. Nama Arman mulai jadi pembicaraan serius di manajemen. Kau mungkin tidak tahu, tapi beberapa orang sebenarnya sudah lama resah dengan cara-caranya. Kasusmu bisa membuka semua itu. Mendengar kabar itu, aku merasa jalan kami semakin jelas. Arman mungkin punya kuasa, tapi tembok yang ia bangun mulai retak. Namun aku juga sadar, orang yang sedang terpojok bisa jadi lebih berbahaya. Dan aku harus bersiap menghadapi serangan balik terakhirnya. Hari itu terasa panjang, seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sejak pagi, aku sudah menerima kabar dari polisi bahwa Arman dipanggil untuk pemeriksaan. Meski itu baru tahap awal, hatiku sedikit lega. Setidaknya hukum mulai bergerak. Tapi di sisi lain, aku sadar langkah ini membuat Arman semakin terpojok, dan orang seperti dia biasanya tidak akan tinggal diam. Sore harinya, ketika aku pulang kerja, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil hitam terparkir tak jauh dari gang menuju rumah kontrakan. Dua pria berjaket hitam duduk di dalamnya. Mereka berpura-pura sibuk dengan ponsel, tapi sesekali aku menangkap pandangan mereka ke arahku. Aku tahu, itu bukan kebetulan. Aku memilih tidak langsung pulang. Aku berbelok ke warung dekat gang dan menunggu beberapa saat. Saat aku yakin mereka lengah, aku cepat-cepat masuk ke rumah. Sinta sudah menunggu dengan wajah cemas. Mas, aku takut. Tadi ada motor berhenti di depan rumah. Mereka menanyakan alamat lain, tapi rasanya aneh. Aku menenangkannya. Tenang, Sin. Itu hanya upaya menakut-nakuti. Polisi sudah pegang semua bukti. Kalau mereka berani macam-macam, justru posisi kita semakin kuat. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu yang terkunci rapat, sementara Sinta terlelap di kamar. Pikiranku penuh dengan kemungkinan terburuk. Tapi aku juga tahu, saatnya semakin dekat. Keesokan harinya, kabar besar datang. Arman resmi ditahan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekaman ancaman, video serah terima amplop, pesan singkat, dan saksi-saksi yang kuhadirkan cukup kuat untuk menjeratnya.
Bahkan HR kantornya ikut mendukung, menyerahkan catatan keluhan lama yang selama ini mereka simpan. Saat mendengar kabar itu, Sinta langsung menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, lalu memelukku erat. "Mas, terima kasih. Kalau bukan karena Mas, mungkin aku tidak pernah bisa keluar dari jeratan ini." Aku mengusap kepalanya lembut. "Kita keluar bersama, Sin. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia. Apapun masalahmu, masalah kita berdua, kita hadapi sama-sama." Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Orang-orang asing yang dulu sering mondar-mandir di sekitar rumah menghilang. Telepon misterius berhenti. Sinta mulai bisa tidur tanpa ketakutan, dan senyum tulusnya perlahan kembali. Meski perjuangan ekonomi masih panjang, utang yang ada tetap harus kami cicil perlahan. Setidaknya beban paling berat sudah terangkat. Arman kini menghadapi konsekuensi perbuatannya. Suatu malam, saat kami duduk di teras kontrakan, Sinta menatap langit lalu berkata lirih, "Mas, aku janji ini pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku nggak akan lagi sembunyikan apapun darimu. Aku salah besar, dan aku bersyukur Mas nggak menyerah sama aku." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita manusia, Sin. Kita bisa salah, tapi yang penting kita berani memperbaiki." Aku pun belajar bahwa menjaga keluarga bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga melindungi dari apapun, bahkan dari ketakutan yang tak terlihat. Kami terdiam sejenak, hanya mendengarkan suara malam yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Perjalanan ini memang penuh luka, penuh air mata, dan hampir membuat rumah tangga kami hancur. Tapi pada akhirnya, kami menemukan kembali apa yang sebenarnya paling berharga: kejujuran, keberanian, dan kebersamaan. Dan malam itu, di bawah langit gelap yang perlahan disinari bulan, aku berjanji dalam hati, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga kecilku kembali hidup dalam bayangan ketakutan.